Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Secara khusus saya akan baca 37 sampai 39, firman-Nya berkata demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar dan menasihati kita menjadi umat pemenang. Saya percaya kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, Tuhan mau supaya kita jadi umat pemenang, bukan jadi umat pecundang, bukan umat yang jadi permainan dari pergumulan dan masalah itu. Tetapi Tuhan mau sebagai umat kita menjadi umat pemenang. Makanya dalam ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Artinya bahwa hanya oleh Kristuslah sehingga kita bisa jadi pemenang. Tanpa Kristus dan kalau bukan karena Kristus, maka kita tidak akan pernah menjadi umat pemenang. Tetapi kita adalah umat-umat pecundang dari berbagai permasalahan dalam hidup. Menjadi umat pemenang itu seperti apa? Saya percaya menjadi umat pemenang artinya bahwa kita harus menang dalam menghadapi berbagai pencobaan, dalam berbagai ujian yang kita alami. Kita harus menang dalam menghadapi berbagai tekanan, kesulitan, dan pergumulan dalam hidup. Menang terhadap pergumulan hidup artinya bahwa kita tidak putus asa. Kita tidak kecewa dalam menghadapi pergumulan itu. Tapi kalau kita putus asa, kita kecewa, berarti kita kalah terhadap pergumulan itu. Dan itu berarti kita bukan lagi umat pemenang. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya kita belajar untuk terus berusaha oleh Kristus, oleh pertolongan Tuhan, supaya kita menjadi umat pemenang. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi umat pemenang? Ada 3 hal penting yang saya amati dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Apakah masalah yang menjadi lawan kita? Apakah pergumulan itu, persoalan itu, kesulitan itukah yang menjadi lawan kita? Kalau Allah di pihak kita. Jadi di sini saya melihat hal yang pertama supaya kita menjadi umat pemenang. Yang pertama kita harus menyadari keberpihakan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menghadapi pergumulan tidak berarti bahwa Allah tidak di pihak kita. Kalau kita menghadapi tantangan, kesulitan, pencobaan ataupun ujian, tidak berarti bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Dalam situasi dan kondisi apapun juga, kita harus menyadari bahwa Tuhan ada bersama kita, bahwa Tuhan ada di pihak kita, lalu siapa yang akan melawan kita? Jadi menyadari keberpihakan Tuhan atas hidup kita, menolong kita untuk kita menjadi umat pemenang. Yang kedua, dalam ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita.
yang menjadi pembela bagi kita. Jadi kalau Kristus sudah menebus kita dengan darah yang mahal di bukit Golgota, tidak mungkin dia membiarkan kita. Karena dia tahu kita ini adalah sangat berharga di mata Tuhan. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, kita ditebus dengan darah yang mahal di bukit Golgota. Mana mungkin dia membiarkan kita, mana mungkin dia meninggalkan kita, mana mungkin dia tidak peduli dengan kita. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Disinilah saya melihat hal yang kedua, menjadi umat pemenang yang kedua, kita harus menyadari bahwa Kristus adalah pembela kita. Kalau dia membela kita, artinya bahwa dia selalu ada di pihak kita, dia selalu akan menolong kita, membantu kita ketika kita menghadapi pergumulan, sehingga kita bisa menang. Kita bisa menjadi umat pemenang. Jadi mari kita menyadari bahwa Kristus adalah pembela kita. Jadi dialah yang akan membela kita, dialah yang akan menolong kita, memampukan kita ketika kita menghadapi pergumulan, tantangan, dan kesulitan apapun dalam hidup kita. Jadi menyadari bahwa Kristus adalah pembela kita, menolong kita untuk menjadi umat pemenang. Yang ketiga dalam ayat 35-39, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau keserakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Diulang lagi, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan penindasan, bahkan kuasa apapun, bahkan maut sekalipun. Artinya apa? Hal yang ketiga, untuk kita bisa menjadi umat pemenang, kita harus menyadari akan kasih Kristus yang luar biasa bagi kita. Karena untuk mendapatkan kita sampai dia harus mati di bukit Golgota, mempertaruhkan nyawanya, darahnya untuk penebusan kita. Kasihnya yang luar biasa bagi kita, menyadari akan kasihnya itulah yang harusnya menolong kita, mampukan kita untuk menjadi umat pemenang, karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi mari kita menyadari akan kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Karena dengan menyadari akan kasih Kristus yang luar biasa bagi kita, menolong kita sehingga kita bisa menjadi umat pemenang. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami menjadi umat pemenang. Tolong kami untuk menyadari keberpihakan Tuhan atas hidup kami. Tolong kami untuk kami menyadari bahwa Kristus adalah pembela kami. Dan tolong kami untuk menyadari akan kasih Kristus yang luar biasa bagi kami. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya.